harus koreksi diri gitu. Jangan-jangan kita memang sengaja dilaknat sama Allah. Kita punya suami kok, punya istri kok, saya dolimi terus, saya bentak-bentak terus, saya ini terus. Karena memang ini realitanya di situ. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Ibarat kita ini beli mobil, ya. Ibarat kita beli mobil. Ketika kita beli mobil, mereknya misalkan merek yang terkenal, buatan luar negeri, kualitasnya bagus, harganya mahal. Kira-kira ketika kita punya mobil seperti itu, kira-kira kita, misalkan Bunda beli mobil yang demikian perfectnya gitu. Kemudian pun mobilnya kok nggak pernah diservis. Cek, ini kan mobilnya mobil buatan luar negeri, harganya mahal, nggak perlu saya servis. Apakah seperti itu, Bun? Tentunya tidak kan. Justru ketika kita menemukan, wah ini mobil saya mahal, buatan luar negeri, maka harus saya jaga. Kalau nggak boleh kehujanan, servisnya harus tepat waktu, dan servisnya di bengkel yang resmi, bukan di sembarang bengkel. Jadi ya itulah sahabat. Pun demikian ketika kita sudah mulai mencari pasangannya itu dulu dipilihkan sama Uce, kemudian prosesnya baik, kemudian diistiqoroi sama Buya Yahya misalkan, maharnya aja umroh misalkan. Nah, setelah itu dia harus sering diservis sahabat, harus sering di perawatannya di mana? Ya konsultasi ke bengkelnya, artinya konsultasi ke guru gitu. Jangan lantas setelah menikah belas hilang, nggak tahu kemana. Ya kita doakan itu akan terbaik, mudah-mudahan bahagia gitu. Tetapi filosofi beli mobil itu seperti tadi. Makanya di MJM pun tidak putus Bunda. Jadi setelah menikah, makanya biasanya begini Bunda. Setelah menikah itu biasanya yang tadinya itu nggak kenal dan sebagainya, setelah menikah itu datang ke Uce itu pasti akan berbeda. Ya sudah gandengan, sudah romance lah begitu. Nah, biasanya pertama kali yang saya sampaikan adalah, oke, sekarang kamu sudah ditakdirkan berjodoh sama Allah, maka pertama adalah syukuri nikmat ini, karena yang tadinya haram menjadi halal, hanya dibatasi dengan akad nikah saja. Artinya tadinya yang kita memandangnya haram, memegangnya haram, memeluknya haram, tapi gara-gara kebaikan Allah, nikmat dari Allah dengan akad nikah karena Allah, yang tadinya haram menjadi halal. Ketika kita megang suami kita, megang istri kita, memeluk istri kita, berjatuhan dosa-dosa kita, berguguran dosa-dosa kita, kemudian berpahala lagi. Artinya begitu besarnya kebaikan Allah, nikmat Allah, ya harus kita syukuri. Kita syukuri apa? Ya kita harus indahkan hidup kita tadi, nikmati pasangan kita itu. Maka saya nggak bisa berpikir kenapa ada orang yang mohon maaf terjadi kezoliman di situ, ada yang halal kok nyari yang haram dan sebagainya. Itu adalah harus koreksi diri gitu. Jangan-jangan kita memang sengaja dilaknat sama Allah. Kita punya suami kok, punya istri kok, saya dolimi terus, saya bentak-bentak terus, saya ini terus. Karena memang ini realitanya di situ. Maka ini sangat penting, Bunda. Sangat penting, makanya di dalam MJM itu ada pasca sebelum menikah dan setelah menikah itu selalu ada. Bahkan sudah ada punya anak, sudah punya ini selalu ada. Karena permasalahan itu pertengkaran itu tidak sesuatu sebab yang besar saja, hanya sepele saja itu sangat menjadikan pertengkaran kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka dipastikan Bunda, di MJM itu ada sesi konseling sebulan sekali itu langsung sama guru mulia Buya Yahya. Jadi bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana berkeluarga, bagaimana semua tetek bengek, bahkan sesuatu yang sangat privasi itu dibahas di dalam pertemuan itu. Ku semangat berjuang
jemputmu di sana.